Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome Zuruk di seri bedah tuntas grammar A1 sampai A2. Nah, hari ini kita akan membahas halaman 157. Halaman ini kita akan membahas tentang refleksif verben atau kata kerja refleksif ya. Di A2 ini lalu kita akan membahas tentang imperatif, kalimat perintah, lalu perfect, tenses masa lampau. Oke, jadi seperti itu aja. Siap belajar hari ini. Bismillah, semoga hari ini kita dimudahkan belajarnya. Amin. Oke, langsung aja di bagian 1. Nah, untuk bagian 1 di sini ada refleksif verben. Apa sih? Itu secara sederhananya ini adalah kata kerja di mana aksi yang dilakukan oleh subjek kembali lagi mengenai subjek itu sendiri. Gitu. Jadi kembali lagi kepada subjek itu sendiri. Nah, dalam bahasa Indonesia ini mirip dengan kata-kata seperti awalan ber atau titik-titik diri, seperti beristirahat, mempersiapkan diri, atau merasa. Nah, ciri utamanya adalah kata kerja ini selalu ditemani oleh kembarannya yang disebut refleksif pronomen. Seperti yang di sini udah ditandai, yaitu mich, dich, sich, uns, euch, sie gitu. Pronomen ini harus selalu ada dan disesuaikan dengan subjeknya. Mari kita bedah tabelnya. Di sini ada kata kerja dasar yaitu sich freuen. Merasa senang gitu ya. Merasa senang atau gembira. Nah, sich di sini adalah penanda bahwa ini ada kata kerja refleksif. Lihat konjugasinya, di situ ada ich, itu konjugasinya freue mich, aku merasa senang. Du freust dich, itu artinya kamu merasa senang. Sie freut sich, dia merasa senang. Wir freuen uns, kami merasa senang. Ihr freut euch, kalian merasa senang. Sie freuen sich, mereka atau Anda merasa senang, yang bagian terakhir ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini refleksif pronomen ini bentuknya sama persis dengan pronomen akusatif, kecuali untuk orang ketiga seperti sie, dan si gitu ya. Pronomen akusatif kecuali untuk orang ketiga seperti s, si, atau si yang besar ini. Nah, ini semuanya menggunakan sih gitu. Nih, ini sih gitu ya. Sih. Nah, di mana posisi refleksif pronomennya? Di kalimat Hauptsatz biasa dia diletakkan tepat setelah kata kerja yang terkonjugasi. Nah, contohnya di situ ada du ruhst dich gern aus, kamu suka beristirahat. Nah, dich-nya ini muncul setelah kata ruhst gitu. Jadi refleksif pronomen diletakkan tepat setelah kata kerja terkonjugasi gitu. Ini kan sebelahan gitu. Di bawahnya ini ada daftar panjang weitere refleksif verben. Kalian tidak perlu hafal semuanya sekarang, tapi biasakan diri untuk mengenali bahwa kata-kata ini selalu butuh kembarannya. Yaitu contohnya di situ beberapa yang paling penting, yaitu sich ausruhen, sich ärgern. Sich ausruhen itu beristirahat, sich beeilen itu bergegas, sich entscheiden memutuskan, sich erinnern itu mengingatkan, sich treffen ini ya, bertemu, sich unterhalten itu mengobrol, sich wohlfühlen merasa nyaman, dan lain-lain. Oke, masuk ke bagian 2. Di bagian 2 di sini kita balik lagi review kata kerja imperatif dari grammar A1. Nah, seperti biasa di sini untuk imperatif itu kalimat perintah ya. Di sini aturan utamanya yaitu kata kerjanya di posisi pertama gitu.
Gitu kan di posisi pertama. Untuk do informal di situ kommen jadi kom, aufstehen jadi steh auf. Terus bentuk ini bentuk dasar tanpa akhiran, prefix aufnya di ujung. Terus anfangen jadi fang an. Gitu. Terus sign jadi sei aktif. Untuk iya, kalian informal itu jadinya kommen jadi kom, terus steht auf, fang an, seid aktif gitu. Nah, untuk si yang formal ini yaitu bentuknya seperti kata kerjanya tetap di depan ya, kommen gitu ya. Ini kayak bentuknya seperti itu, stehen, fangen, seien gitu. Nah, lanjut di bagian 3, di sini ada perfect. Ini adalah review, jadi tentang cara utama kita bercerita tentang masa lampau dalam percakapan. Nah, di situ ada rumus utama perfect ya. Nah, jadi di sini ada rumus utama perfect. Di situ biasanya itu ada subjeknya, terus haben atau sein terkonjugasi di posisi kedua, terus partisip zwei di akhir kalimat gitu ya. Daniel hat 6 Stunden gelernt. Er ist nach Hause gefahren. Haben, nih kapan pakai haben versus sein? Kalau haben itu biasanya default, pilihan default, hampir 90% kata kerja pakainya haben. Gitu. Contohnya di situ kan Daniel hat 6 Stunden gelernt, artinya Daniel telah belajar selama 6 jam. Lalu kalau untuk sein ini kasus spesial, jadi untuk menunjukkan gerakan nih, perpindahan dari A ke B seperti fahren ini ya, gehen, fahren berkendara, gehen berpergian atau pergi, kommen datang, fliegen terbang. Terus pakai sein itu kan yang pertama karena perpindahan posisi ya, gerakan pindahan A ke B, atau bisa juga karena kondisi, perubahan kondisi. Seperti aufwachen, bangun, einschlafen, tertidur, terus sterben, meninggal gitu. Lalu yang ketiga, pengecualian hafalan. Seperti di sini bleiben tinggal, terus passieren terjadi. Er ist nach Hause gefahren. Dia telah berkendara pulang gitu. Nah, cara membuat partisip zwei. Nah, tabel ini menunjukkan semua aturan yang sudah kita pelajari. Yang pertama di situ ada regelmäßig verben. Baku itu biasanya formatnya G titik-titik T. Di situ machen jadinya gemah. Arbeiten jadi gearbeitet gitu. Terus yang kedua verben auf ihren. Itu T tanpa G ya belakangnya. Jadi studieren dari studieren jadi studiert. Terus telefonieren jadi telefoniert. Terus ada unregelmäßig verben, yaitu bentuk tidak baku. Contohnya itu formatnya G terus belakangnya en. Contohnya gefahren, geblieben, dan lain-lain sampai ke bawah gitu ya. Terus contoh lainnya yaitu format tren baru verben atau pisah, prefiksnya dulu baru ini ya, rumusnya prefiks dulu plus G, terus belakangnya bisa T, bisa en. Uncommon jadi is ungekommen. Terus uncommon jadi ungekommen. Tauschen jadi getauscht gitu. Terus ada nicht trennbare verben, tak terpisahkan. Ya, ini tanpa G ya, prefiks plus belakangnya T atau en. Terus contohnya di situ ada bekommen jadi hat bekommen, gefallen hat gefallen atau gefallen, erzählen jadi erzählt gitu. Oke, jadi seperti itu. Kalau ini untuk menandai kalau ini adalah kata kerja tak terpisahkan, biasanya
diawali ini B, kayak gitu ya. M, N, L, G, V, Z. Kalau tren baru prefix yang kata kerja terpisah itu biasanya diawali dengan up, on, auf, aus, ein, mit, zu, zurück gitu. Nah, di sini ada bagian paling bawah perfect von sein und haben. Bentuk perfect ich bin gewesen ini dan ich habe gehabt itu jarang dipakai saat ngobrol. Nih, nur selten, hanya jarang gitu ya. Jauh lebih umum dan natural pakainya nih orang-orang biasanya pakai ich war dan ich hätte. Oke, alhamdulillah kita udah belajar di halaman ini tentang refleksif verben, yaitu kata kerja yang aksinya kembali ke diri sendiri atau selalu ditemani oleh si refleksif pronomennya yang ini, yang mich, di, si gitu. Nah, imperatif ini kata kerjanya selalu ditempatkan di posisi pertama gitu. Lalu kita belajar juga tentang perfect hari ini, tentang rumusnya haben sama sein terus plus partisip zwei. Lalu kita juga belajar tentang partisip zwei, tentang rumus-rumusnya apa aja sih, regelmäßig verben, kayak gitulah pokoknya. Nah, halaman ini adalah pengulangan dan juga review dari apa yang telah kita pelajari. Semoga kalian paham dengan materi hari ini. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Nisha di hari-hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Vielen Dank für Zusauen. Sampai di video berikutnya. Tschüss.